Beat Street 2020 Beat LED kode part KUJ. Suara apa ini suaranya ya? Geruk atau gerek gitu. Pokoknya suaranya kasar di bagian CVT. Bisa didengarkan suaranya. Nah, jadi kalau rodanya ini diputar suaranya itu kasar sekali. Suaranya geruk. Seperti ini suaranya. Ini terdengar suara kasarnya di area CVT. Ini kalau analisa saya klaher puli. Kalau analisa saya ini klaher bambu puli belakang. Cuma untuk lebih jelasnya lagi kita buka bak CVT-nya. Terus nanti kita lepas panbel, rumah roller, puli belakang kita lepas, terus kita putar kembali roda belakangnya. Masih timbul suara kasarnya enggak? Kalau suara kasarnya kok hilang, berarti fix di klaher bambu puli. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, kita dengarkan sekali lagi suara kasarnya di area CVT. Ini ketika roda belakang diputar. Terdengar sangat kasar sekali. Jadi kita buka ini mangkok ganda, puli belakang kita lepas, rumah roller kita lepas, terus kita coba putar kembali roda belakangnya. Masih ada suara kasarnya enggak? Kalau suara kasarnya kok hilang, berarti fix di klaher pulinya saja. Bisa kita perhatikan banyak debu di mangkok ganda. Tuh, ini debu dari kotoran dan juga debu dari residu atau gesekan kampas ganda ini. Makanya kenapa CVT itu perlu servis secara berkala. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran di area bak CVT, dan utamanya untuk membersihkan debu-debu yang terperangkap di rumah ganda ini atau loncengan ini. Karena ketika debu ini nggak dibersihkan, kita nggak servis CVT secara berkala, debu ini nggak dibersihkan, ini mengurangi performa. Jadi kampas ganda ini gigit di loncengannya ini, dia nggak begitu gigit. Jadi agak kayak selip, sehingga performanya itu akan berkurang. Kampas gandanya selip karena dia licin, karena ada debu-debu yang terperangkap di di loncengan ini. Maka perlunya kita servis CVT secara berkala. Terus manfaat lain dari servis CVT secara berkala, nah, untuk kita mengecek kondisi panbel, karet vibel. Nah, karena khususnya di motor Honda ini, Matic Honda, ketika vibel itu minta ganti, itu enggak memberi tanda-tanda, enggak ada ciri-cirinya atau enggak ada tanda-tandanya. Karena sampai kalau di situ kita enggak pernah servis CVT secara berkala, kita enggak tahu keadaan panbel kita sudah minta ganti atau tidak. Ya, tahu-tahu panbel itu putus. Nah, efeknya apa ketika fanbel itu kok sampai putus? Nah, kalau fanbel itu sampai putus, vibel itu sampai putus, dia di dalam gulung. Nah, nanti takutnya ngembat atau menghantam askrek ini. Nah, askrek ini, karena kalau sampai askrek ini kehantam gulungan dari panbel yang putus,
kok di situ sampai bengkok, maka yo biayanya lebih mahal lagi. Kalau sampai askrek ini bengkok, itu ya kalau nggak ganti askrek ya dipres. Cuma biayanya mahal. Pol-polnya nggak ganti, misalnya dipres biar lurus, itu kita harus turun mesin total, bongkar belah mesin total, biayanya nggak sedikit. Jadi mending kita pencegahan dengan cara servis berkala untuk mengetahui kondisi-kondisi part yang ada di area CVT ini, terutama di bagian fan belt, bagian V-belt. Karena ini kalau punyanya Honda ini, V-belt mau minta ganti itu nggak ada tanda-tandanya, atau bahkan V-belt itu sudah mau putus, itu pun nggak ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya, tahu-tahu putus gitu aja. Jadi berabe ya, kalau sampai putus, gulung, ngantem askrek ini sampai bengkang, wah, biayanya mahal. Bongkar mesin, belah mesin ya bisa sampai habis 500 ribuan. Bisa sampai habis 500 ribuan, apalagi sampai ininya nggak bisa dipres, harus diganti, lebih mahal lagi, bisa sampai jutaan, kan sayang. Mendingan kita servis CVT secara berkala untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan yang begitu fatal. Oke, langsung kita buka saja, untuk melihat bunyi kasar tadi. Kita lepas ini. Oke, bisa kita perhatikan. Nah, ini bikin kampas ganda slip. Ini kotoran, debu yang nempel di loncengan, airnya nempel di sini, jadi kampas gandanya ini gigitnya nggak nyet gitu, gigitnya kurang sehingga slip, sehingga membuat performa motor itu sendiri turun. Motor matic cuman kita servis CVT aja itu udah terasa enaknya, itu sudah terasa sekali. Servis CVT yang nggak mahal. Kalau di tempat kami nyervis CVT, cuman CVT aja, itu paling kitaran 25.000 sampai 30.000 aja. Bersih, kinclong semua. Ini bersih semua, kinclong semua, semuanya bersih. Kitaran 25 ribuan sampai 30.000. Murah. Itu pun nggak harus setiap bulan ya, servis CVT secara berkala. Oke, ini sudah kita lepas. Terus coba kita cek ini juga. Masya Allah, lihat, ini menandakan motor ini kayaknya nggak pernah servis. Ini kayaknya nggak pernah servis CVT sampai keadaannya kayak gitu. Kotor parah. Rollernya masih aman. Oh, ini peang, ini udah peang. Ini bit LED kode part KUJ. Masih aman, untuk area roller masih aman. Suyutnya sakit. Walah. Bunda di rumah, Bunda. Habis pulang ngaji. Iya. Tadi ngaji apa? Ngaji apa tadi? Mana Mbak? Udah pulang sana. Nah, ini biasa yang sering terjadi di bit yang sering saya jumpai, bit LED kode part KUJ, padahal ini bit hitungannya bit tahun muda lah, tahun 2020-an. Ininya kena. Ini juga karena juga di situ nggak rutin servis, jadi ini nggak pernah namanya dikasih pelumas atau vaseline grease,
sehingga dia sering bergesekan tanpa ada pelicin, ya menimbulkan ini cepat aus sehingga gojlak. Ini gojlak. Ya, ini gojlak. Jadi bos rumah roller ini gojlak. Nah, ini kalau bos rumah roller ini koclak, ini juga menimbulkan suara kasar. Jadi suara kasarnya ketika ini bos rumah roller ini koclak, ketika digas, dihentak, geber gitu, dihentak, dia akan menimbulkan suara tek 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 tek. Kemudian ketika di situ turunkan gas, biasanya dia juga menimbulkan suara tek 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 tek. Jadi ketika diturun gas suara tek 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 tek, ketika digeber atau disentak suaranya tek 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 tek. Nah, itu biasanya bos-bosan ini yang sudah aus. Sebenarnya yang aus itu bukan ini keras, ini besi. Biasanya yang kalah ininya, rumah rollernya. Jadi harus ganti rumah rollernya. Ininya nggak perlu diganti, ganti rumah rollernya aja. Oke, kita kembali ke titik utama. Nah, kita kembali ke titik utama. Ini tadi sudah kita bongkar semua. Kita putar roda belakang, halus. Sekali lagi, halus. Nggak ada suara krodok, nggak ada suara ngerok, halus. Halus. Oke, halus ya, nggak ada suara grodok, nggak ada suara gredek, nggak ada suara ngerok. Berarti fix sesuai dengan analisa saya tadi di awal, fix di klaher bambu puli belakang. Pokoknya klaher puli belakang. Jadi ganti ini kita sepaket. Karena ini klahernya ada dua. Ini yang bagian sini klaher bambu, bagian sini klaher model biasa. Jadi kita ganti sepaket. Klaher ini kita ganti, sama klaher bambunya juga kita ganti. Jadi fix penyakitnya aja di klaher puli. Nah, untuk penggantian klaher puli diusahakan pakai yang original. Karena dia lebih awet, lebih tahan lama, jadi nggak bolak-balik bongkar. Oke, nanti kita ini bersihkan semua sekaligus, kita bersihkan, kita kinclongkan. Ini semua kita bersihkan semua sampai kinclong bersih. Kita ganti klaher pulinya. Udah, jamin halus. Sama ini jadi digas itu dia tek 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 tek. Nah, ternyata ini juga kena. Tinggal nanti kita konfirmasi ke orangnya. Ini kita ganti juga. Ganti juga ini yang original. Apalagi ganti rumah roller ini. Jangan sampai yang imitasi atau yang merek-merek biasa. Karena kalau yang merek biasa, pengalaman saya yang sudah itu paling bertahan 2 bulan 3 bulan dia udah oblak lagi. Bertahan 2 bulan 3 bulan udah oblak lagi. Sayang uangnya. Mending nambahin dikit, dapat yang original, ya, umurnya lebih awet. Jadi nggak bolak-balik bongkar ganti rumah roller. Oke, harganya juga nggak begitu mahal. Ini harganya nggak begitu mahal, masih kejangkau lah. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Apabila ada manfaatnya monggo diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.